Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, zaman sekarang adalah zaman penuh fitnah. Fitnah di dalam akidah, di mana Wahabi mereka menyebarkan akidah mujassimah secara terang-terangan. Kemudian mereka sandarkan akidah mereka itu kepada para ulama salaf. Termasuk salah satunya adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan sebagian daripada orang-orang awam mempercayai apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz Wahabi, dikarenakan mereka sama sekali tidak mempelajari ilmu akidah dari basicnya, belum mempelajari ilmu akidah dari dasar, tetapi sudah berbicara tentang ayat-ayat sifat yang mutasyabihat. Akhirnya ustadz-ustadz Wahabi yang bodoh malah membodoh-bodohi orang-orang yang sudah bodoh. Karena tatkala ustadz-ustadz Wahabi mengajarkan kepada mereka akidah para ulama salaf, mereka tidak memahami dengan baik dan benar istilah-istilah yang disampaikan oleh para ulama salaf di dalam kitab-kitab mereka. Sebagian besar para pengikut Wahabi tidak mengerti apa itu istilah azaliyah. Apa yang dimaksud dengan azaliyah? Tidak paham apa yang dimaksud dengan sifat muhdas. Mereka tidak mengerti juga konsekuensi daripada sifat-sifat azaliyah. Padahal itu semua adalah istilah-istilah di dalam ilmu akidah yang disampaikan oleh para ulama salaf. Sehingga ketika ustadz-ustadz Wahabi mengajarkan sesuatu yang janggal, mereka tidak merasakan adanya kejanggalan. Padahal apabila sudah memahami maksud-maksud dari istilah yang diucapkan oleh para ulama salaf, pasti mereka akan merasa ada kejanggalan atau kontradiksi di dalam setiap argumentasi yang disampaikan oleh ustadz-ustadz Wahabi. Ya, contohnya di sini terkait akidah Imam Syafi'i. Tatkala ustadz-ustadz Wahabi berargumentasi tentang akidah Imam Syafi'i dengan mengutip kitab Imam Al-Muzani yang diberi nama Syarhus Sunnah, karena Imam Al-Muzani ini adalah murid dari Imam Syafi'i. Maka dari itu, di dalam postingan video kali ini saya akan mereaksi dan menjawab pernyataan Ustadz Firanda tentang akidah Imam Syafi'i dengan mengacu kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani, supaya orang-orang awam itu paham bahwasanya mereka itu sedang dibodoh-bodohi oleh orang yang bodoh, karena mereka tidak diajarkan semua istilah-istilah yang dikatakan oleh para ulama salaf di dalam kitab-kitab mereka. Sebelum saya menjawab, tentu pertama kali kita harus melihat dulu apa yang disampaikan oleh Ustadz Firanda yang tersebar di dalam video-video di YouTube. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Ustadz Firanda. Adapun mengenai dalil dan anehnya para hadirin ya, yang termasuk menyatakan Allah di atas, banyak ulama Syafi'iyah, banyak sekali. Banyak ulama Syafi'iyah. Di antaranya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dinukil oleh As-Sabuni, dinukil oleh Al-Baihaqi. Ya, Imam Syafi'i berdalil dengan hadis Al-Jariyah. Ya. Imam Syafi'i berdalil kitab Al-Um, jadi hadis dalam Sahih Muslim, tatkala ada seorang ingin membebaskan budaknya, maka Nabi bertanya kepada budak tersebut, "Aina Allah?" Allah di mana? Kata budak tersebut, "Fis sama," di atas langit. "Man ana?" Siapa aku? Kata budak tersebut, "Anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Adalah urusan Allah. Kata Nabi, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskanlah, merdekakanlah budak ini, sesungguhnya dia seorang budak yang beriman. Ya. Ini disebut oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Ya. Kemudian dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i. Oleh karena dinukil oleh Al-Baihaqi dan juga dinukil oleh As-Sabuni ya, tentang pendalilan Imam Syafi'i ini tersebut. Ya. Di antaranya seperti pernyataannya Al-Muzani, murid langsung Al-Imam Syafi'i. Di awal kitabnya disebutkan Allah istiwa di atas arsy dengan zatnya. Ya. Makanya sekarang ini timbul fenomena orang-orang yang mereka berani mengatakan kami secara fikih Imam Syafi'i, tapi secara akidah Asy'ari. Dia tidak mengatakan kami fikihnya Syafi'i, akidahnya Syafi'i, tidak. Karena dia tahu bahwasanya Syafi'i tidak berakidah seperti mereka.
Seandainya mereka mau konsisten, artinya mereka mengatakan kami fikihnya Syafi'i, akidahnya juga apa? Syafi'i. Bahkan saya katakan lebih utama Anda mengambil akidah Syafi'i daripada cuma sekedar fikihnya. Lebih utama Anda mengambil akidahnya Imam Syafi'i daripada sekedar apa? Fikihnya. Kenapa mereka mengatakan kami Syafi'i secara fikih, secara akidah Asy'ari, ada yang mengatakan kami secara fikih Syafi'i, secara akidah Maturidi, ada yang mengatakan kami secara fikih Hambali, secara akidah Mu'tazilah. Kenapa? Karena Imam Ahmad, Imam Syafi'i tidak berakidah seperti akidah mereka. Ini isyarat bahwasanya mereka tidak ridho dengan akidahnya Imam Syafi'i. Kalau mereka mau belajar bukunya Al-Muzani, murid langsung Imam Syafi'i dalam kitabnya Syarh Sunnah lil Muzani, sejak awal pembukaan dari buku tersebut sudah dikatakan Allah dengan zatnya berada di atas arsy. Sehingga sudah membatalkan akidah mereka sejak awal. Namun mereka tidak pernah mengangkat ini. Mereka selalu menukil ulama Syafi'i belakangan. Berkata ini, belakangan semua. Misalnya Ibnu Hajar juga tidak menyepakati mereka seluruhnya. Atau mereka berkata Nawawi. Ini semua mutaakhirin. Ini semua belakangan, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9. Kalau antum bicara abad ke-6 ke belakangan, ulama Syafi'iyah semuanya mengatakan Allah di atas. Masih berpegang teguh dengan akidah Imam Syafi'i. Tatkala muncul ilmu kalam, ilmu filsafat dipelajari oleh Al-Baqillani, kemudian ditularkan kepada yang lainnya. Akhirnya banyak yang terpengaruh. Ar-Razi terpengaruh. Mulai abad ke-6 dan ke belakang, mulai menyimpang atau berubah akidah mereka. Di antaranya mereka terpengaruh dengan akidah Mu'tazilah dan Jahmiyah, sehingga mereka mengingkari Allah di atas. Nah, kita berusaha ya mengikuti akidah Imam Syafi'i, bukan hanya fikihnya. Demikian tadi pernyataan Ustadz Firanda terkait akidah Imam Syafi'i, di mana Ustadz Firanda ini menyinggung kitab Al-Muzani, yaitu kitab Syarh Sunnah. Kemudian memframing seolah-olah para pengikut Imam Syafi'i di dalam ilmu fikih atau biasa disebut Syafi'iyah tidak mengikuti akidah Imam Syafi'i, sehingga membedakan antara akidah Imam Syafi'i dengan akidah Imam Asy'ari. Tentu ini harus dicek kebenarannya. Apakah benar seperti yang disampaikan oleh Ustadz Firanda? Jika tadi dikatakan harus mengacu kepada kitab Syarh Sunnah, maka mari kita mengacu kepada kitab Syarh Sunnah untuk membuktikan apakah benar Asy'ariyah itu menolak usul akidah Imam Syafi'i yang diterangkan oleh Imam Al-Muzani di dalam kitab Syarh Sunnah. Ini dia kitab Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani. Dan yang tadi disampaikan oleh Ustadz Firanda terkait penetapan sifat al-ulu ada di halaman 79. Ini redaksi kitabnya. Di sini Imam Al-Muzani hanya mengatakan alin ala arsyihi, yang tinggi di atas arsy-Nya. Tidak ada penambahan bizatihi, dengan zatnya. Jika ada penambahan bizatihi, itu barangkali di dalam percetakan yang lain. Dan tentu itu menjadi pertanyaan, apakah penambahan bizatihi ini otentik atau tidak? Apakah penambahan lafaz dengan zatnya itu benar-benar dari Imam Al-Muzani atau dari orang lain? Karena terbukti di sini tidak ada penambahan bizatihi. Namun sekalipun memang benar ada penambahan bizatihi, yang demikian belum tentu maksudnya adalah zat Allah berada di atas, karena kata tinggi di sini tidak ditambahkan makna istiqror atau menetap. Berarti masih bisa dibawa kepada makna kemuliaan. Dan yang mulia itu tentu adalah zat Allah, bukan selainnya. Sehingga penambahan bizatihi bisa kita simpulkan belum tentu maksudnya berada di atas. Karena di sini hanya ditetapkan sifat al-ulu tanpa ada penjelasan maksudnya apakah benar berada di atas atau dengan makna kemuliaan. Karena keadaannya yang masih samar atau mutasyabihat, tentu butuh penjelasan yang lebih detail. Dan sebenarnya Imam Al-Muzani menjelaskan di dalam kitab Syarh Sunnah ini, supaya orang tidak keliru dengan maksud dari sifat al-ulu yang ditetapkan olehnya. Tapi sayangnya Ustadz-Ustadz Wahabi tidak pernah membahasnya, tidak pernah mengutip penjelasan dari Imam Al-Muzani, sengaja disembunyikan. Ya, tujuannya memang untuk menipu orang-orang awam. Penjelasan tersebut ada di halaman 81. Ini dia redaksi kitabnya. Dan redaksi kitab ini seperti biasa sudah saya ketik ulang. Ada di sini.
dan sudah saya tambahkan harokat, lalu saya terjemahkan, dan nanti ini bisa di-download. Linknya saya cantumkan di dalam deskripsi. Mari kita baca penjelasan Imam Al-Muzani. Wa kalimatullahi wa qudratullahi wa na'tuhu wa sifatuhu kamilatun ghairu makhluqatin daimatun azaliyatun wa laysat bimuhdatsatin fatabida. Kalimat-kalimat Allah, kuasanya, naatnya, dan sifat-sifatnya. Jadi naat dan sifat itu adalah dua lafaz. Mutaradifatan ala mana wahidin. Jadi ini mutaradifnya ya. Kalimat-kalimat Allah, kuasanya, naatnya, dan sifat-sifatnya adalah yang sempurna, bukan yang diciptakan. Sifat-sifat yang kekal, azaliyah, dan bukan sifat-sifat yang baru lalu musnah sifatnya. Walakana rabbuna naqisan fayazida, dan Tuhan kita tidak pernah kurang kesempurnaannya sehingga perlu bertambah. Jallat sifatu an syabahi sifatin makhlukina, maha suci sifat-sifatnya dari menyerupai sifat-sifat makhluk. Wa qasurat anhu fitonu, dan akal tidak mampu menjangkaunya. Kitab Syarhus Sunnah halaman 81. Kita fokus kepada perkataan Imam Al-Muzani, daimatun azaliyatun wa laysat bimuhdatsatin. Sifat Allah adalah sifat-sifat kekal, sifat-sifat azaliyah, dan bukan sifat-sifat muhdas atau sifat-sifat baru. Disinilah letak pentingnya kita memahami istilah-istilah di dalam ilmu akidah yang dikatakan ulama salaf. Dan sebagian besar pengikut Wahabi tidak paham istilah-istilah ini. Apa yang dimaksud azaliyah mereka tidak paham. Apa yang dimaksud dengan sifat muhdas mereka pun tidak paham. Yang akhirnya mudah sekali dibodoh-bodohi. Oleh sebab itu, pada postingan ini saya akan jelaskan maksud dari kata azaliyah yang dikatakan oleh Imam Al-Muzani. Kita bisa melihat dari sisi bahasa yang dijelaskan oleh ahli bahasa, sehingga kita bisa mengacu kepada kamus bahasa Arab yang diterjemahkan kepada bahasa Indonesia. Di sini saya menggunakan kamus yang terkenal, yaitu kamus Al-Munawwir. Di dalam kamus ini dijelaskan bahwasanya al-azalu al-kidamu. Al-azaliyatu adalah keadaan azali, kekal adanya dengan tanpa permulaan. Al-azaliyu al-qadimu, yang dahulu. Daimul wujudi la awwala lahu, yang azali, kekal adanya tanpa permulaan. Jadi bisa disimpulkan, perkataan Imam Al-Muzani, sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat azaliyah, maksudnya adalah sifat-sifat zat yang ada tanpa permulaan, sama dengan sifat qadim, sama dengan sifat kidam. Dan kata qadim adalah isim fa'ilnya, maksudnya adalah yang memiliki sifat kidam. Dan sifat kidam ini dipelajari oleh Asy'ariyah, termasuk ke dalam sifat wajib 20, jadi hanya beda istilah saja. Ketika kita sudah mengetahui bahwasanya azaliyah itu maksudnya ada tanpa permulaan dan kekal selamanya, sedangkan makhluk itu memiliki permulaan, maka kita bisa memahami jadi yang dimaksud azaliyah itu adalah sifat-sifat sebelum makhluk diciptakan. Nah, ini yang harus dipahami. Sehingga maksud dari perkataan Imam Al-Muzani, sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat azaliyah, maksudnya adalah sifat-sifat zat Allah adalah sifat-sifat yang ada sebelum makhluk diciptakan. Untuk mengetahui sifat-sifat sebelum makhluk diciptakan, kita bisa mengacu kepada hadis sahih riwayat Imam Bukhari, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kanallahu Ta'ala wa lam yakun syai'un ghairuhu." Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari menjelaskan maksudnya adalah kanallahu Ta'ala fil azal. Allah Ta'ala ada sebelum makhluk diciptakan dan tidak ada segala sesuatu selainnya. Di dalam riwayat lain dengan redaksi tidak ada yang menyertainya. Ini kan jelas apabila kita menggunakan akal sehat sesuai firman Allah, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir dengan akalmu? Maka kita gunakan akal itu untuk memahami nas, bukan untuk menolak nas. Dengan akal yang sehat kita bisa paham, berarti sebelum makhluk diciptakan tidak ada arah dan tidak ada tempat. Dan itulah yang dimaksud sifat-sifat azaliyah, yaitu sifat-sifat sebelum makhluk diciptakan. Dan sifat azaliyah ini kekal
Sebagaimana tadi dikatakan Al-Muzani daimatun, sifat-sifat kekal, azaliyatun, sifat-sifat azaliyah. Dan untuk menguatkan argumentasi ini, kita bisa mengutip perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi di dalam kitab Matan Aqidah At-Tahawiyah. Ini dia kitab Matan Aqidah At-Tahawiyah. Ada di halaman 15. Ini redaksi kitabnya. Dan sudah saya ketik ulang di sini. Imam Abu Ja'far At-Tahawi berkata, la tahwi jihatus sittu kasairil mubtada'ati. Dia tidak diliputi arah-arah yang 6 seperti seluruh makhluk-makhluk. Kitab Matan Aqidah At-Tahawiyah halaman 15. Jadi jelas Allah tidak diliputi arah-arah yang 6. Inilah yang dimaksud sifat azaliyah, sifat sebelum makhluk diciptakan. Tidak diliputi arah yang 6 karena memang belum ada arah yang 6. Karena belum ada alam semesta, belum ada ruang dan waktu. Inilah pemahaman salaf. Sehingga apabila sebelum makhluk diciptakan Allah tidak bertempat dan tidak berada pada satu arah manapun, maka sekarang pun sama. Sifat tersebut tidak boleh punah, tidak boleh musnah. Allah tetap tidak bertempat dan tidak berada pada satu arah manapun. Dan itulah yang dinamakan sifat azaliyah yang kekal. Lalu bagaimana mengkompromikan dengan penetapan sifat tinggi atau sifat al-ulu yang tadi ditetapkan oleh Imam Al-Muzani? Jawabannya sangat mudah. Cukup dengan menyerahkan ilmunya kepada Allah. Tidak perlu membahas maksudnya. Atau dengan membawanya kepada makna mulia. Karena di dalam bahasa, kata ala atau tinggi, itu pun maklum difahami sebagai kemuliaan. Bukan hanya sebagai letak atau keberadaan berada di atas. Ketika orang Arab berbicara dengan kata ala atau tinggi, tidak mesti mereka berbicara terkait posisi. Dan itu jelas. Ada penjelasannya dari ahli bahasa. Banyak terdapat di dalam kamus-kamus bahasa Arab. Penjelasan ini berlaku untuk semua akidah para ulama salaf. Dimanapun atau kapanpun Ustadz Wahabi menuduh ulama salaf memiliki akidah seperti mereka, kita bisa menjawab dengan perkataan Al-Muzani yang menetapkan sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat azaliyah. Dan tentunya apabila sudah paham makna dari azaliyah, kita bisa menyimpulkan bahwasanya ternyata faktanya yang menyamai akidah para ulama salaf itu adalah Asy'ariyah, bukan Wahabi. Karena Asy'ariyah keyakinannya sama seperti yang dikatakan Al-Muzani, yaitu meyakini Allah tetap disifati dengan sifat-sifat sebelum makhluk diciptakan. Dari sisi sifat zatnya, jika Allah dahulu tak bertempat, maka sekarang pun tak bertempat. Itu sudah maklum sebagai akidah Asy'ariyah. Allah mawjudun bila makan. Hanya saja berbeda di dalam istilah. Jika Asy'ariyah itu menggunakan istilah qidam, sedangkan Al-Muzani menggunakan istilah azaliyah. Dan sebenarnya kedua istilah ini adalah bid'ah. Tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga tidak diajarkan oleh para sahabatnya. Akan tetapi di dalam menjelaskan ilmu akidah, kita membutuhkan istilah-istilah yang ringkas agar orang-orang mampu memahami maksud yang dikehendaki oleh kita. Maka muncullah istilah-istilah baru seperti tadi yang diucapkan oleh Al-Muzani, yaitu sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat azaliyah. Secara usul akidah, memang tidak ada perbedaan antara Asy'ariyah dengan ulama salaf. Adapun Asy'ariyah yang mentakwil, itu adalah Asy'ariyah mutaakhirin. Sedangkan Asy'ariyah mutaqaddimin, mereka menyamai para ulama salaf. Dan masalah itu hanyalah masalah ijtihadiyah, dikarenakan pada masanya ulama-ulama mutaakhirin, orang-orang awam sulit memahami madhabnya para ulama salaf, sehingga mereka menempuh jalan takwil. Tujuannya untuk menghindari akidah mujassimah. Dan akidah mujassimah ini tentu termasuk kategori mafsadah atau musibah. Dan sesuai kaidah yang maklum, menghindari musibah itu harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan.
Namun apabila ditanya apa yang paling aman, menyerahkan ilmunya kepada Allah atau mentakwil, jawabannya yang paling aman adalah menyerahkan ilmunya kepada Allah. Karena umat muslim tidak diwajibkan mengetahui semua makna ayat-ayat Al-Quran. Sehingga orang-orang awam yang membaca Al-Quran, mereka tetap mendapatkan pahala sekalipun tidak tahu maknanya, dan itu sudah maklum. Membaca Al-Quran tanpa mengetahui makna tetap dapat pahala, bukan mendapat dosa. Itu adalah ijma'nya para ulama. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami dengan baik dan benar, sehingga orang-orang yang terlanjur terpengaruh atau tertipu oleh dakwahnya Wahabi, mereka bisa bertobat. Dan bagi para teman-teman yang sesama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, memiliki argumentasi yang kuat untuk membantah pendalilan ustadz-ustadz Wahabi, bantahlah mereka bahwasanya mereka tidak sesuai dengan akidahnya Imam Syafi'i dengan penjelasan ini. Tampakkan kepada umat muslim, tatkala Ustadz Wahabi berargumentasi dengan perkataan Al-Muzani, seolah-olah berdebat dengan dirinya sendiri. Karena sama saja menetapkan sifat azaliyah, tetapi di sisi lain membatalkan sifat azaliyah. Dia sepakat bahwasanya zat Allah disifati dengan sifat-sifat sebelum makhluk diciptakan selamanya. Tapi di sisi lain, dia membatalkan apa yang sudah disepakati dengan menetapkan zat Allah berada di atas. Itu kan suatu kebodohan, di mana akal yang sehat tidak bisa menerima. Bagaimana bisa kita memiliki akidah di mana akidah kita saling berdebat, saling membatalkan. Jadi kita bukannya mendebat orang lain, tetapi mendebat argumentasi diri kita sendiri. Itulah yang dinamakan tanakun. Akidah tidak boleh tanakun. Penjelasan Imam Al-Muzani terkait sifat azaliyah ini tidak bisa mereka bantah, sebab tidak ada perbedaan di antara para ulama ahli akidah terkait makna dari azaliyah. Maka dari itu, jarang ustadz-ustadz Wahabi mengutip perkataan Imam Al-Muzani yang berkata menetapkan sifat azaliyah selamanya. Jarang dikutip. Karena apabila jika dikutip lalu dijelaskan maksudnya, nanti akan terasa janggal. Nah, itulah ciri-ciri golongan sesat. Mereka tidak sepenuhnya mengutip perkataan para ulama. Mereka hanya mengambil perkataan ulama yang bisa mereka pelintir. Sedangkan perkataan yang jelas mereka tinggalkan. Karena tujuannya untuk membuat fitnah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.